Sentinelnya extend, mereka pick Cypher untuk Sushi Boys. Dan sekarang mereka sebenarnya ini membawa meta lama, 2 Sentinel, yaitu 2 Sentinel yang bener-bener defensif. Sage untuk masuk nantinya attacker ke arah side B dan untuk nahan di pistol round, dan Killjoy untuk ngambil retake ataupun menginisikan penyerangan menggunakan sebuah lockdown. Means mereka nggak akan main begitu agresif. Berbeda halnya dengan Onyx G yang mereka bawa Chamber untuk ngambil demi early picknya dia. Oke, dan kita bakalan masuk ke map yang kedua. Good luck, have fun and enjoy the game. Yap, sekarang pistol round sudah dimainkan dan ini adalah positioning khas dari seorang Severin. Dia coba untuk ngepick cukup jauh dan bahkan langsung dihancurkan tadi sebuah trademark. Dan dipukul mundur, posisinya sudah didorong dari Severin side B yang akan dijip oleh pemain-pemain dari Sersia. Dan sudah ada sebuah barrier orb yang cukup unik di arah atas. Dan lu bisa lihat Nano Swarm yang sudah di setup untuk melakukan post plan 5 versus 5. Tapi Zero berhasil menangkap Surf. Satu pemain berhasil ditumbangkan dan bahkan itu Nano Swarm langsung dihancurkan. Monyet langsung stick to the defuse, benar-benar bisa dikonter dengan sebuah wall dan luar biasa banget. Onyx G membawa pistol round yang pertama. What was that? Lo bisa lihat ekspresi Monyet. Kayak dia udah tahu. Iya memang benar-benar terlihat dari umur, benar-benar muda dan berbakat, tapi mereka udah tahu Sersia menggunakan strategi seperti itu dan di counter habis-habisan. Nah, lu lihat ekspresinya. Cahaya. Ya ampun. Iya, itu tapi Nano Swarm-nya kayak seakan-akan gak hidup. Lu bisa lihat gak sih dia? Itu langsung dihancurin di early round dan di counter lagi pakai sebuah barrier orb. Bener-bener itu reaksi yang diberikan sama Cahaya sih priceless banget menurut gua. Bener-bener mungkin gak akan terjadi 2 kali reaksi yang luar biasa banget. Dan sekarang Onyx G akan bermain dengan anti-cost Raya. Sersia akan melakukan force buy di round kali ini dia. Yap, dan kita akan melihat sekali lagi dari seorang Severin akan menjaga, tapi posisinya sangat terbuka sekali. Namun still survive dan langsung rendezvous. Lu bisa lihat bagaimana gocekan maut dari seorang Severin, bagaikan Cristiano Ronaldo. Namun kita lihat juga pemain-pemain dari tim Onyx masih sabar dan ada informasi bahwa mereka ini force buy karena ada Spectre yang tadi menembaki ke arah Severin juga. Dan sudah sedikit lebih aware dari pemain-pemain Onyx G. Mungkin awal mereka coba main agresif, tapi sekarang mereka coba untuk menahan. Dari arah side ini ada sedikit toxic screen dan juga barrier orb yang menutupi vision dari arah elbow, baik pun dari arah main dari pemain-pemain Onyx G. Dan sekarang Monyet dapetin 1 kill tapi langsung tailwind dash out tadi mundur ke arah screen. Dan sekarang pemain-pemain dari Onyx G sudah dipanggil menuju ke arah side A, tapi dari arah side B masih ada 1 pemain yang coba mulai masuk dan masih ditahan oleh Severin. Severin berhasil menangkap pemain tersebut, itu adalah Foxy yang berhasil ditumbangkan. Sushi Boys berhasil dapetin 1 dan Spike akan di plan. Masih ada waktu 3 versus 3. Arsenal sama-sama menggunakan Spectre. Tapi memang 2 pemain dari Sersia sudah attack ke low HP. Masih ada Recon Bolt yang akan coba dilesatkan. Dan lu bisa lihat ini adalah retake rapi yang akan coba dilakukan oleh Onyx G. Surf berhasil di swing sama NC Slasher, dapetin 1 kill lagi. Belum ada yang mengecek ke arah green box dari arah belakang, tapi Sushi Boy masih bisa dapetin 1. Bahkan masih bisa bertahan 21 HP yang tersisa sama-sama low HP. Bakalan coba di swing tapi Zero berhasil menjadi penyelamat untuk Onyx G, menjadikan 1 angka anti-eco untuk tim Onyx G 2-0 dan Sersia akan bermain eco round, Bung Bredel. Yap, itu close banget. 5 HP yang tersisa. So, tadi pas gua lihat kayak waduh ini HP-nya, bar HP-nya udah nggak kelihatan. Sedangkan 1 player yang tersisa dari Sersia sendiri masih ada gitu, masih kelihatan. Tapi untungnya Zero sigap sekali. Walaupun flicknya nggak terlalu cepat, tapi dia mengamankan poin untuk tim Onyx G dan tidak terkena force buy dari tim Sersia. It's okay. Dan sekarang eco tentunya dari tim Sersia dan pemain dari tim Onyx. 3 menggunakan Bulldog dan 2 menggunakan Spectre. Dan kita akan melihat lagi-lagi Severin dengan penjagaan ciri khasnya selalu melakukan overpick. Zero di sisi lain yang memang berhasil mendapatkan kill, tapi Severin mau nggak mau dia harus pindah karena mungkin tadi sudah hancur mungkin dari rendezvous-nya. Yes,
Langsung dihancurkan. Itu menurut gua adalah salah satu good move juga, menghancurkan Rendezvous dari Severin untuk delay gocekannya. Dan sekarang Severin tertangkap tadi oleh Foxy dan Spike bisa di plan 1 tukar 1. Memang keadaan pemain sekarang 4 versus 4. Senjata masih menjadi keunggulan milik Onyx G, dan Hunter Fury-nya ngetek satu pemain, gak bisa kemana-mana, posisi mati tadi dari Foxy, tapi masih ada pertukaran kill. Surf harus diwaspadai juga karena Martial dari Surf ini benar-benar tajam, tapi langsung ada swing follow up yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx G. Nano Swarm sudah dibuka dan satu pemain main dari angle yang cukup dekat bakalan coba untuk di swing, masih dapetin satu. Zero yang sekali lagi berhasil mendapatkan quad kill dan menjadi penyelamat untuk Onyx G. 3-0. 3 angka tanpa balas, pistol round, force buy round, dan anti eco round. Semuanya disapu bersih oleh pemain-pemain dari Onyx G. Yap, tapi memang kehilangan 3 player tentunya mengganggu ekonomi dari tim Onyx G. Dan lu bisa lihat bagaimana Shiro yang begitu sangat baik dan Severin, atau lebih tepatnya tadi dari seorang Elmimor mempercayakan seorang Shiro ini membackup dirinya. Dan oke, lu nge-backup, gua yang fight, tenang, lu defuse aja. Dan betul saja kepercayaannya langsung dibayar oleh seorang Shiro. 10 kill sudah diamankan oleh seorang Shiro. Ini bahkan kita akan melihat di mana Onyx main bonus kah? iya, mereka akan bermain bonus, tapi 2 playernya nggak punya uang sama sekali. Ini yang gue bilang, ekonomi mereka nggak bagus walaupun mereka menang 3 round ini. Setuju dengan hal tersebut karena mereka menang dengan posisi pemain yang hanya tersisa 1 ataupun bahkan 2 pemain. Tapi sekarang sudah ada Rendezvous. Monyet gak bisa berbuat banyak, tadi coba untuk menompo dengan sebuah judge. Dan sekarang penyerangan akan langsung dibuat oleh Sersia menuju ke arah side B. Setup penyerangan sudah dibangun, 5 pemain mereka sudah mulai masuk dan barrier off sudah diberdirikan. Tapi Severin, lu bisa lihat timing tersebut, berhasil menumbangkan Cruz yang tadi nggak expect kalau misalnya Severin ada di atas barrier off yang didirikan tadi. Dan bahkan sekarang Spike sudah di plan, coba untuk melakukan swing, masih menggunakan ADS pick-nya, but Surf masih bisa bertahan. Lockdown langsung diinisiasikan, sulit untuk dihancurkan sepertinya karena sudah tidak adanya Hunter Fury yang dimiliki, sehingga seluruh pemain dari Onyx G akan mendelay terlebih dahulu untuk melakukan retake kali ini. Tapi sekarang Lockdown tidak bisa mendetain siapapun, masih ada Shock Dart mencoba untuk melakukan pick, mulai masuk ke dalam sebuah toxic string. Zero dapetin 1, dibalas dengan sebuah barrier off, tapi nampaknya sudah dibaca juga oleh pemain-pemain dari Sersia bahwasanya ada Nano Swarm yang sudah mereka taruh. Mencoba untuk melakukan swing, Ancient Slasher dan juga Elmimor masih dapetin 1, dan bahkan apakah masih ada waktu untuk melakukan spike defuse? Bisa. No Wait, way. Retake-nya clean banget berarti. Gua kira udah nggak ada waktu. Mereka cuma mau ngambil exit flight, tapi apa daya, retake-nya berhasil. Bonus round mereka dapatkan, Del. Oh my god, gua lihat speechless banget bagaimana Onyx G sabar, pelan, tapi mereka tetap tenang dan bahkan mereka bisa mendapatkan defuse-nya, Dev. Oh, wow, amazing. Wah, gua kira itu nggak akan sempat, tapi nggak ada waktu kan pasti lu mikirnya. Elmimor, NC Slicer, swing, nge-fight terus. Dan mulai kepercayaan diri dari tim Onyx G bangkit, naik 4-0 tanpa balas. Harus melakukan eco round lagi, tapi hati-hati, Bladestorm yang bisa merubah segalanya harus diwaspadai juga. Free upgrade tentunya, 2 player tadi dari tim Onyx G dan sisanya masih bisa buy. Karena sedari tadi Onyx memang mendapatkan roundnya, tapi tidak untuk ekonomi yang tidak sangat baik. Namun dari seorang Severin harus tumbang, sangat disayangkan sekali. Dan itu adalah satu peran penting dari tim Onyx G yang menjaga di arah side B. Yap, dan lagi-lagi Rendezvous dari Severin itu diincar lebih dulu dibandingkan Severinnya itu sendiri. Rendezvous-nya pokoknya harus hancur dulu baru kita execute Severinnya, dan itu selalu berhasil dari Sersia di arah side B. Karena mungkin mereka juga udah mempelajari menurut gue gaya permainan dari Severin itu sendiri. Tapi sekarang Monyet sudah melihat adanya satu pemain, dan dari arah mid NC Slasher sudah coba untuk melakukan pembersihan. Susi Boys berhasil tertangkap. Monyet yang tadi coba untuk menangkap seorang Foxy dan berhasil tertangkap, tapi apa daya, Surf one tap tadi menggunakan sebuah Bladestorm 3 versus 3. Dan retake akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx G Seraya. Lu bisa lihat Scary mengambil angle yang cukup jauh, barrier off dibuka untuk melakukan resurrection terhadap seorang Monyet. Surf berhasil ditumbangkan,
Tapi lu bisa lihat sekarang dari arah mid, apakah akan ter-expect bahwasanya masih ada Scary yang menunggu dari balik barir off. Tapi sepertinya Scary tidak memiliki banyak waktu dan langsung akan tertangkap, menjadikan satu lagi angka tambahan dan bahkan quad kill untuk NC Slasher. Resurrection yang udah dibuka sekarang udah keisi lagi 3 orb Del. Yap, dan itu quad kill didapatkan juga oleh seorang NC Slasher. Lu bisa lihat bagaimana menyalanya player-player dari tim Onyx G. Nggak monyet doang sekarang. Shiro, NC Slasher, bahkan bisa untuk mendapatkan kill yang bisa gue bilang penting semua. Dan yap, 5-0 tanpa balas. Time Waktunya out untuk melakukan retake dan retake tersebut benar-benar berhasil. Terima kasih Profesor Misty atas analisanya. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke round yang ke-6 di mana Onyx G masih leading dan bahkan ekonomikal mereka itu bener-bener di atas awan banget Del. Bener-bener banyak banget pundi-pundi yang mereka raup di 5 round awal ini Del. Oke, dan 5-0 tanpa balas. Dan sekarang ada Tour de Force di tangan Severin yang akan coba untuk mencari informasi. Dan sudah ada satu tag drone, tapi Severin tetap melakukan pick, tidak melakukan rendezvous. Dan kita lihat sekarang Severin masih tetap stay, memantek ke arah B main. Sudah ada satu buah recon yang tidak connect, tapi Severin tetap stay. Bahkan terjampik tadi, Severin harus sedikit awas ke area kiri karena Surf sudah siap juga untuk melakukan kill. Kesabaran dari kedua tim kita lihat. Namun di sisi lain ada dua player yang akan coba untuk melakukan gunfight juga di arah A side, di mana ada Sushi Boy bersama dengan Cruz Dev. Ini kayaknya mereka mau coba membambuzel pemain-pemain dari Onyx G lagi. Mereka coba untuk main dua arah, mereka coba untuk main split push. Tapi apabila satu pemain sudah ditangkap, itu akan memberikan informasi yang begitu mahal. Sushi Boys berhasil menangkap Elmimor dan sudah ada rotasi yang akan diciptakan. Sepertinya Seraya Spike sudah akan berjalan juga menuju ke arah side A. Severin? Dan 4 pemain sudah bersiap. Masih belum sadar nampaknya dari Severin dan sama-sama kena timing. Begitupun dengan Surf. Surf gak expect bahwasanya masih ada Severin dari Ariel, tapi Severin rendezvous. Surf gak ketahuan dia akan menjadi seorang lurker dari arah side B dan Spike sudah di plan di arah side A. Masih ada waktu untuk melakukan Spike plan dan lagi-lagi post plan sudah di set up. Viper speednya dibuka, Nano Swarmnya dikeluarkan, alarm botnya diberikan informasi atau lebih tepatnya ditaruh untuk mendapatkan informasi. Surf akan memotong dari arah orange. Severin bener-bener terkena timing di sini, nggak dapetin informasi apapun dan sudah tidak ada Oldron yang dimiliki. Tapi NC Slasher masih bisa dapetin 1-3 pemain tiba-tiba saja hilang dari arah Vice. Bahkan NC Slasher berhasil menahan Surf. Nggak bisa berbuat banyak. Onyx G kembali mendapatkan angka mereka. Good retake, clean banget retake yang dilakukan oleh Onyx G Del. Man, ini Onyx G terlalu rapi, sangat rapi. NC Slasher dan juga Shiro 12 kill dan juga 10 kill. Lo bisa lihat bagaimana retake yang dilakukan. NC Slasher dengan mata batinnya dia bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Sersia. Ini mereka bingung. Kita kesini salah, kita kesana salah. Sersia serba salah, men. Bahkan udah ada Viper Speed, sudah post plan sebaik mungkin, udah kayak ada lurker di mid yang masih gak dapat angka. Ya ini udah menurut gua good sign banget yang diberikan sama Onyx G. Tapi mereka harus tetap fokus, mereka harus tetap konsisten. Karena yang paling penting adalah konsisten dan menjaga momentum apa yang sudah mereka buat. Dan sekarang seluruh pemain Sersia lagi-lagi mencoba untuk melakukan penyerangan menuju ke arah side B. Sudah ada beberapa resource yang coba dikeluarkan, Aldron dan juga Recon Bolt beserta dengan Nano Swarm. Hari ini Barrier Off bahkan sudah dibuka, tapi ada pertukaran kill. Elmimor yang sekarang berhasil ditangkap. Resurrection tentunya akan langsung coba digunakan. Dan Spike akan coba langsung di plan. Serayas monyet tadi berhasil ditangkap oleh Scary. 5 versus 2. Apabila retake ini bisa kembali terjadi, menurut gua game is now over. 5 versus 2 post plan crossfire sudah diciptakan oleh pemain-pemain dari Sersia. Bahkan diberikan utility untuk mendelay. Dan Sersia with Scary quad kill berhasil mendapatkan satu angka. Akhirnya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yap, pecah telur finally. Sersia dengan setup ke arah side B yang nggak terlalu lambat. Mereka cukup lumayan cepat tadi karena mungkin
mereka tahu bagaimana penjagaan dari seorang Severin Enemy itu remaining. yang bisa dibilang mulai dibaca, Dev. Dan time out, yap. Good. Sekarang itu gimana ya? Maksudnya kalau dilihat dari cara permainan Onyx G, angka kill itu menurut gua udah nggak bisa dilihat, dalam artian mereka itu nggak peduli siapa yang bunuh, intinya objektif yang mereka ingin capai mereka bisa capai. Dan itu memang dari tadi beberapa momen terjadi di perpotongannya itu adalah Elmimor dan Severin yang jadi bait ataupun monyet, Zero dan NC Slicer yang melakukan finishing. Karena kedua pemain ini benar-benar lagi dapat banget, dan sekarang bahkan Severin coba untuk melakukan early aggression push, dan dua pemain kali ini bersama monyet sudah ada trademark yang coba dibuka, rendezvous dilakukan, dan sudah ada Hunter's Fury yang coba dilesatkan, tapi itu adalah sebuah bait dan monyet dapetin surf langsung hilang di awal-awal, tidak ada resurrection, bermain tanpa duelist, tanpa dash, tanpa cloudburst. Ini agak sedikit lebih sulit sepertinya di round ke-8 Del, dan seluruh pemain dari Sersia mereka akan menahan terlebih dahulu, nggak ingin banyak melakukan pergerakan karena mereka harus menahan atau menggunakan utility mereka sebaik mungkin. Dan Jiggle tadi coba dilakukan, ada swing yang masuk tapi Onyx monyet berhasil dapetin 1 kill lagi, dan barrier orb sudah dibangun, langsung ingin coba melakukan spike plant, dan spike berhasil di plant 4 versus 3 keadaannya Bung Bredel. Timing di mana Toxic Skin turun dari seorang Cruz, nggak siap posisinya, dan kita lihat monyet. Apakah dia akan bisa mendapatkan kill demi killnya? Lagi-lagi retake 3 melawan 2, dan masih ada barrier op yang dibuka oleh seorang NC Slicer. Monyet yang akan coba untuk mencari informasi dan buat kill. Monyet apa guys? Namun Susi Boy mampu untuk mendapatkan kill 2 kill, namun monyet hanya bermodalkan 1 buah klasik dan mengganti senjatanya. Masih bisa dash in. Bagaimana lincahnya seorang monyet, tapi monyet harus melakukan defuse, dan ini hanyalah fake semata, dan monyet dan apakah sempat, apakah dapat, dan tentunya monyet akan menyelamatkan tim Onyx dan berhasil mendapatkan S-Clutch. Oh my god, ini round yang bener-bener gila banget sebenarnya dimainkan sama Onyx G. Di awal dari monyet yang dapetin early pick terhadap Surf. Seluruh pemain dari Sersia yang awalnya gue kira agak sedikit sulit untuk masuk ke arah saya, tapi bermodalkan swing dari Foxy yang dapetin 1, itu bisa jadi perubahan semuanya. Monyet dapetin kill yang ketiga, datang bala bantuan, memang mencoba untuk melakukan swing demi swingnya, tapi ternyata yang dilakukan tadi di awal-awal oleh Onyx G menurut gua hanya untuk membuy sound cue bahwasannya nggak ada pemain yang crossing dari arah yellow, karena lo bisa lihat tadi posisi Scary itu benar-benar ketangkap basah lagi dalam posisi nggak siap memegang sebuah snakebite, dan Aldron berhasil nge-tag monyet, langsung mundur seraya Surf menggunakan operator dengan sangat amat cepat berhasil menangkap juga monyet. 7-1 skor sementara, dan sudah unggul 1 pemain dari Sersia di round ke-9 ini dia. Oke, dan 4 melawan 5. Lagi-lagi dari tim Sersia akan bermain dengan split strategi. Dibuat bingung, manakah yang akan diserang, A atau B. Tapi masalahnya, namun Elmimor bermain dengan sangat baik juga, melakukan agresif pick. Lihat Elmimor akan bermain di arah atas sana, namun ada timing dan ada 2 pemain. Cruz langsung melihat seorang Elmimor 3 melawan 4, namun Surf menumbangkan seorang Severin. Lagi-lagi kita lihat sekarang misalkan 1 player saja, Shiro 4 melawan 1, apa daya. Sudah ada 1 buah Viper Speed dan Scary yang langsung menutup round kali ini menjadi angka yang kedua untuk tim Sersia 7-2. Betul, akhirnya structure yang dimainkan oleh Sersia berhasil. Mereka coba untuk main pelan terlebih dahulu. Mereka buang resource early, buka sebuah Aldron, nge-tag monyet, dan yang gak gue expect adalah tadi penggunaan operator dari Surf itu benar-benar bisa nangkep. Yang awalnya gue sempat mikir juga mungkin monyet akan lakuin tailwind ke belakang atau dash out dari green box tersebut, tapi ternyata dia memilih untuk berjalan, dan Surf itu udah siap langsung naik ke posisi Derke menggunakan operator. Ketangkep bahasa dari monyet, dan di arah side A pun sama tadi halnya Elmimor. Sudah coba untuk mengambil timing, tapi ternyata dia yang terkena timing tersebut. Tapi sekarang ada push dari Onyx monyet, dapetin 1 kill lagi, terkena headshot, dan bahkan 2 pemain bisa didapatkan menggunakan sebuah blade storm-nya. Ada follow up kill, triple kill bahkan dari monyet. Ini menjadi thrifty possible karena semua pemain yang ada di arah side A berhasil ditumbangkan 1 persatu. Lagi-lagi Onyx G kehilangan momentum, tapi mereka menciptakan momentum itu kembali, Del. Yap, 5 melawan 1 tersisa Susi Boy yang nampaknya langsung tumbang, quad kill di tangan seorang monyet. Ini Onyx nggak cuma rapi, mereka lagi wangi-wanginya. Ini Onyx sih kayak lagi di laundry, tahu nggak sih? Udah Betul, rapi, wangi. bersih. Ya, bersih bahkan, dan lu bisa lihat Susi Boy bener-bener
kayak sushi, man. Dia benar-benar dilipat habis, man, oleh tim Onyx G dan bahkan oleh seorang monyet yang tadi hanya 3 kill. Didapatkan tiba-tiba saja 12 kill. Dia sudah bertenggang di posisi kedua di bawah dari seorang Shiro. Dev, what? Ini Onyx G makin sakit, makin gila sih. Makin kelihatan juga kurs yang diberikan sama Bredel. Dan sekarang midnya coba untuk di-pick oleh monyet di balik sebuah Poison Cloud Severin. Nge-tag satu pemain tadi menggunakan trademarknya, memberikan respon. Sudah ada all round memang, coba untuk dicek dari area yellow, tapi nggak dapat timing tersebut untuk melakukan pick. Masih ada rendezvous yang dimiliki oleh Severin, tapi sepertinya belum ingin coba untuk menggunakan rendezvous tersebut. Masih coba ditahan. Dia coba main bandel. Monyet dapetin 1 kill. Nggak punya controller, tapi good swing. Di balik swing tersebut ada Shiro yang sudah menahan angle cross dari Severin dan berhasil menukar kill tersebut. Hunter Fury langsung coba diinisiasikan, tapi masih belum nge-tag siapa-siapa. Hunter Fury ini hanya akan membeli sedikit waktu saja, mencoba untuk bermain sedikit agresif, tapi langsung dibalas dengan sebuah lockdown serve. Bermain agresif, tapi NC Slasher lo bisa lihat aimnya lagi benar-benar tajam banget. Cruz kembali melakukan resurrection terhadap Foxy. Foxy kembali bertarung di permainan ini dan Spike sudah di plan. Retake akan coba dilakukan 4 versus 3. Keunggulan masih dimiliki Shiro with the swing, dapetin 1 kill dan bahkan monyet masih bisa dapetin 3 versus 1. Sushi Boy seorang diri mencoba melakukan swing pick, tapi apa daya, masih bisa dapetin kill yang ketiga. Mencoba di swing dan Shiro berhasil mengamankan 1 angka lagi untuk Onyx G. 9-2 Del. Shiro again and again. Wow, keputusan yang baik. Daripada dia terkena through the smoke, dia langsung melakukan swing. Dan tentunya Sushi Boy pun nggak terlalu siap akan swing itu, man. Hampir terjadi clutch didapatkan oleh seorang Sushi Boy, tapi lu bisa lihat bagaimana swing yang dilakukan oleh seorang Shiro. Clean banget. Dan bahkan 9-2 sekarang. Kita lihat Onyx G semakin memperjauh di map pilihan dari tim Sersia. Wow, ini bukan skor yang kita expect sih sebenarnya, karena ini juga merupakan map power dari pemain-pemain Sersia. Tadi sudah ada early aggression pick yang ingin coba dilakukan oleh monyet, tapi masih bisa bertahan dari surprise pick yang coba dilakukan. Dan lu bisa lihat Severin ini nggak ada kapok-kapoknya ngebandel di arah side B. Dia ke take drone, masih ada satu rendezvous-nya, tapi sekarang dia nggak rendezvous balik. Dia ganti pakai headhunter, serve udah naik ke arah atas, dan akhirnya masih bisa digocek. Bener apa yang kata lu bilang, ini Severin main lagi kayak Ronaldo banget, menggocek-gocek dan bahkan dapetin 1 kill. Kalau Ronaldo fix goal, yang ini fix win kayaknya yang akan coba dibayangkan oleh Severin. Dan masih menahan ke arah Snowman, masih bisa survive dari Severin di arah side A. Sushi Boys yang coba untuk membongkar, melakukan split push, berhasil ditutup angle-nya. Seraya Severin berhasil ditangkap oleh Foxy, tapi masih ada Shiro double swing, atau lebih tepatnya double kill bisa didapatkan, tapi monyet berhasil menangkap satu pemain dan itu adalah Spike. Elmimor langsung swing, dapetin 1 lagi, tersisa Foxy seorang diri, Del. Yap, Foxy yang sudah diketahui ini dia bisa kemana-mana. Maka dari itu, dari tim Onyx mereka akan close saja. Mereka akan menahan angle-nya. Dan bahkan monyet akan siap untuk mendapatkan kepala seorang Foxy. 10-2. Ini adalah round yang sangat baik untuk tim Onyx G. Bahkan kalau misalnya Onyx bisa mendapatkan pistol round, maka kemenangan di depan mata. Tapi ingat, nggak boleh terlalu takabur. Nah, Kita sudah pernah melihat lebih tepatnya sering bahkan di mana 10-2 menjadi 10 sekian, tapi ya let's see. Karena kita nggak bisa ngomong banyak juga, mulut gua berbahaya. Dan ini dia 10-2, kita akan melihat pertukaran side di mana monyet seharusnya akan lebih gila lagi sebagai attacker. Yap, balik lagi kalau kita ngomongin statistik adalah sebuah statistik ya, Del. But dilihat di first half ini benar-benar Onyx main begitu meyakinkan banget. Semua strat defense yang mereka lakukan itu benar-benar berjalan, dan bahkan ketika Sersia itu bisa dapetin 2 angka, mereka itu 2 angka yang didapetin dengan susah payah dengan beberapa ultimate yang mereka miliki, seperti tadi ada Viper Speed, Hunter Fury, dan mereka harus buka lockdown terlebih dahulu. Mereka perlu banyak banget research untuk mendapatkan angka. Mereka terlihat bisa untuk ditangani dengan baik oleh Onyx G. Dan bahkan tadi ketika angka pertama didapetin sama Sersia, respon yang diberikan Onyx G adalah ngambil time out. Onyx G nggak mau kehilangan banyak poin, dan sekarang 10-2 sudah berhasil mereka kuasai di first half.
tinggal bagaimana penyelesaiannya, dan ini masih open ending. Sersia bukan gak mungkin untuk mengejar pistolan ini. Jadi momen awal untuk Sersia kalau mereka masih pengen ngejar Onyx G. Kalau misalnya Sersia bisa dapetin pistolan ya, gak nutup kemungkinan Onyx G itu bisa dikejar. Oke, dan waktu sudah berjalan, ini waktunya kita melihat pertukaran side dari Onyx G dan juga Sersia. Dan dari tim Onyx G nampaknya mereka akan bermain cepat ke arah side B, ke arah mid to B, melakukan fight, tapi Monyet berhasil mendapatkan fight-nya. Ada shock dart yang connect terhadap NC Slicer, namun terkena right click, pedes banget itu, tajam banget, namun Susi Boy berhasil mendapatkan 2 headshot. Elmimor yang menjadi korban terhadap seorang Susi Boy, namun di sisi lain Severin yang mampu mendapatkan seorang Crows, dan nampaknya Surf yang mampu mendapatkan Severin juga. Zero tersisa seorang diri, 1v3 situation, di mana kita akan melihat Spike yang sudah drop, namun Shiro yang sudah diketahui masih coba untuk melakukan picknya, masih bisa mendapatkan kill, namun Shiro, oh my god, 1 kill lagi didapatkan, namun 3 untuk seorang Foxy. Hampir saja Shiro dengan 7 SP bisa mendapatkan clutch-nya 10-3. Ada asa tentunya untuk tim Sersia mengembalikan keadaan secara perlahan, tapi itu baru pistol round, dan sekarang waktunya untuk melakukan anti-eco dari tim Sersia. Dan nggak mungkin Onyx G akan melakukan force karena mereka nggak planting. Dapat spike plant, betul. Tadi gue sebenarnya udah kepikiran kayak masa iya Shiro sekali lagi menjadi penyelamat untuk Onyx G. Itu udah good crosshair placement, tapi apa daya HP yang lebih sedikit, dan lu bisa lihat di early round itu pemain Sersia udah bisa adaptif sama strat pistol dari Onyx G. Karena menurut gue Onyx G gak banyak melakukan perubahan, dan sekarang pemain-pemain dari Onyx G hanya melakukan pembelian terhadap sebuah Marsha dan main cepat banget. Sekarang 4 pemain sudah tumbang. Monyet tersisa seorang diri mencoba memberikan economical damage, tapi Cruz gak bisa ditumbangkan dan menjadikan 1 angka tambahan untuk Sersia. Seraya 2 pemain mereka tumbang, bonus round masih possible untuk didapatkan oleh Sersia. Masih open ending, sekali lagi gue bilang masih bisa mengembalikan asa dari pemain-pemain Sersia, tapi sekarang akan menjadi full gun round yang wajib dimenangkan. Kalau ditukar jadi bonus untuk Sersia, ini menurut gue 10-10 itu nyata adanya dia. Oke. Dan kalau Dev bilang gitu, tapi menurut gua terlalu cepat, Dev. Dengan adanya bisa sampai comeback, karena dari tim Onyx G lagi kuat-kuatnya juga sih dari segi aimnya, tapi kita nggak tahu juga. Bonus round memang penting banget masalahnya untuk tim Onyx G untuk membangun mental lebih tepatnya, tapi 10-2 mereka harus berhati-hati, dan sekarang menjadi 10-4. Kita akan melihat gun round. 1 player sudah diketahui, Severin yang siap untuk melakukan rendezvous yang sudah diketahui, dan rendezvous sudah dilakukan. Monyet akan menjadi garda terdepan untuk membuka jalan, mencari informasi, mencari player-player dari tim Sersia. Dan side B kosong melompong, dan retake mungkin yang akan dilakukan planting di posisi yang cukup lumayan berbeda. Kita lihat sekarang, nampaknya Monyet berhasil mendapatkan 2 kill. Bahkan ini menjadi keuntungan tentunya untuk tim Onyx G. 5 melawan 3 sekarang. Surf akan coba untuk swing-swing manja, namun posisinya dari seorang Monyet hampir saja terkena hit yang cukup lumayan deras oleh seorang Monyet. Elmimor sudah diketahui itu posisinya, namun Monyet another kill, triple kill. Elmimor pun menyusul, dan kita akan melihat 1 player terakhir, dan bahkan Severin yang menutup round kali ini, dan bahkan flawless, bersih, perfect dari tim Onyx G. 11-4, Dev. Well, as we mentioned before kan, Onyx G itu bener-bener main penyerangannya struktural banget, dan semuanya berhasil. Bahkan plan mereka itu bisa dieksekut dengan sangat baik. Dan tapi ini adalah sekali lagi round yang secara SOP wajib dimenangkan sama Onyx G. Ini adalah real round saat ini. Kalau misalnya di sini Onyx G bisa dapetin 1 round ini, menurut gua selesai sudah Sersia di series kali ini, dan harus turun ke lower bracket. Karena sekarang sepertinya bahkan pemain-pemain dari Sersia pun di round sebelumnya melakukan force buy, sehingga arsenal dari 3 pemain ini nggak mencukupi. Hanya ada 1 Martial, 1 Guardian, dan 1 buah Spectre. Ini agak sedikit lebih sulit, dan sekarang pemain dari Onyx G mereka coba untuk main dengan tempo yang lambat. Poison Cloud sudah dilesatkan menuju ke arah mid untuk menutup vision pemain yang menjaga dari arah orange. Seraya Monyet akan coba bergerak menuju ke arah Kitchen Dell. Yap, sekarang tempo permainan mulai diperlambat. Dari tim Onyx G akan mencari informasi, dan nampaknya sudah ada 1 turret yang aktif. Namun Scary, apa yang terjadi? 2 kill. Menggunakan Guardian, dia bisa mendapatkan 2 kill. Namun masalahnya Monyet
terus melakukan push dan akan mendapatkan kill gratis dan no, monyet, oke. Dia bisa dapetin killnya dan masih bisa survive dan bahkan 2 pemain dari tim Onyx tumbang di arah lain. Monyet still survive, bisa mendapatkan another kill. Dan sekarang 1v3 situation, di mana dari seorang Monyet, apakah Clutch Ace bisa didapatkan, Dev? Yap, tapi Spike sudah jatuh, itu agak sedikit mempersulit tugas dari seorang Monyet. Dia harus nge-recover Spike terlebih dahulu dan Spike tersebut. Oke, that flick dari Monyet. Semua kembali open ending untuk round kali ini. Tapi Screws sudah dapetin angle yang cukup luar biasa nikmatnya dan langsung berhasil untuk menutup Monyet 11-5. Di sini Mix by berbuah manis untuk Sersia diawali dengan double kill menggunakan sebuah Guardian tadi dia. Ya, dan ini dia bagaimana serangan yang dilakukan oleh tim Onyx nampaknya berhasil didinain oleh tim Sersia. Diawali dengan 2 headshot tadi yang didapatkan di midnya teracak-acak. Memang Onyx atau lebih tepatnya Monyet bisa dapat space, tapi tidak untuk teman-temannya yang berhasil dihentikan. Dan sekarang kita akan melihat Onyx G 11 sedangkan Sersia 5 sedangkan Surf akan coba untuk melakukan push. Dan ini adalah Bay lagi dan mid to A sepertinya. Sushi Boy nggak bisa coba untuk masuk ke dalam smoke tersebut, namun Mi di arah side, namun Surf tiba-tiba saja triple kill. Apa yang terjadi dengan Blastormnya? Another kill, namun tidak, lebih tepatnya Crows. Dan quad kill memang didapatkan oleh seorang Surf. Terbaca juga, tiba-tiba mereka melakukan serangan cepat tapi berhasil dihentikan juga oleh tim Sersia. 11-6 dan equal round tentunya untuk tim Onyx G. Itu benar-benar serangan cepat yang tadi coba mau dimainin sama Onyx G. Kita sering melihat ini dilakukan oleh Boom Esport, tapi dilakukan di pistol round. Dan sekarang nampaknya dengan sedikit modifikasi yang dilakukan oleh Onyx G, mereka coba untuk melesatkan serat tersebut, tapi respon yang diberikan sama Sersia itu benar-benar bagus juga. Benar-benar luar biasa cepatnya. Surf yang awalnya udah jalan cukup jauh ke depan, dia langsung narik ke arah screen. Ada barrier orb yang langsung dibuka sama Cruz. Barrier orb dikontes lagi dengan sebuah barrier orb, dan itu berhasil untuk ngedelay pemain-pemain dari Onyx untuk masuk ke arah screen. Seraya tadi lo bisa lihat Surf dengan sangat-sangat bebas menggunakan updraft, langsung menggunakan Bladestormnya, dan sekarang di arah mid Elmimor berhasil menangkap satu pemain. Kita sudah sering melihat Elmimor dengan serifnya yang begitu luar biasa dan akan langsung diciptakan sebuah rotasi dari arah mid kali ini. Tapi sekarang apa yang dilakukan? Dia mengambil Arsenal tapi nggak awas dengan adanya Sushi Boy, tapi di arah A-side mereka sudah masuk dan bahkan Blastormnya masih miss Sushi Boy, namun sudah ada resurrection yang digunakan Crows yang langsung meresurrection seorang Foxy. 5 melawan 3 sekarang retake, namun Scary yang berhasil menumbangkan seorang Monyet. 2 melawan 5 sekarang posisinya Crows yang akan coba untuk menahan, tapi Shiro berhasil mendapatkan kill lagi, namun Shiro harus tumbang. Memang NC Slasher berhasil mendapatkan kill, namun di arah belakang sana NC Slasher yang harus tumbang di tangan seorang Surf, menjadi angka yang ketujuh untuk tim Sersia. Tapi itu hanyalah equal round juga dari tim Onyx G. Cukup lumayan menyeramkan, tapi ada efek dari slow orb di arah mid dan mengambil satu buah Arsenal itu menjadi malapetaka, Dev. Yap, betul, karena tadi sebenarnya nggak ada yang expect juga sih bahwasanya respon yang akan diberikan Sushi Boys. Dia benar-benar berani banget ninggalin A-nya, itu cuma ada utility. Dia benar-benar ninggalin turret sama rembut doang deh untuk jaga dari arah side. Mungkin itu juga yang nggak expect sama Severin. Dimana ketika dia tahu kalau misalnya Killjoy lagi nggak ada main di orange, kemungkinan terbesar itu adalah main di arah side A. Dan benar saja, mungkin Severin expect-nya ada di arah side A dan datang satu barrier orb dari arah orange, menandakan bahwasanya mereka coba untuk ngedelay karena nggak ada satupun pemain yang ada di arah mid. Dan tiba-tiba saja Sushi Boys sudah ada di arah tersebut, dan menurut gua itu adalah good move dari Sushi Boys. Dia benar-benar ngambil decision yang benar-benar bagus. Tapi sekarang lu bisa lihat di scoreboard 11-7, perlahan tapi pasti Sersia sudah mulai mengejar. Dan sekarang time out yang diambil menurut gue ini adalah time out yang sangat penting, karena pertama ini adalah gun round dari Onyx G. Mereka bisa untuk melakukan full buy dan mereka bisa juga untuk mengexecute sebuah match point kalau misalnya mereka bisa mendapatkan round kali ini, yaitu round ke-19 ini, Del. Oke, dan dari tim Onyx melakukan time out, dan ini adalah keputusan yang tepat karena ini waktunya mereka untuk gun round atau lebih tepatnya membeli Arsenal. Dan dari segi kill memang Monyet bersama dengan Surf berbeda 10 kill, tapi rata dari tim Sersia itu double digit. Namun kita akan melihat bagaimana serangan yang akan dilakukan dari tim Onyx G yang selalu berhasil dipatahkan nih oleh tim Sersia. Kuat sekali
defense dari tim Sersia. Dan comms-nya pun bisa gue bilang jalan banget. Dan sekarang kita akan melihat satu buah drone yang di pop up oleh seorang Shiro yang langsung dihancurkan. Tidak mendapatkan informasi apapun tadi. Dan bahkan Surf leluasa akan melakukan repick lagi, Dev. Yap, bahkan tadi lo bisa lihat ketika ada all drone yang melayang, langsung nge-tag satu pemain, dihancurkan all drone tersebut, dan Cruz dia coba antisipasi adanya direct swing yang dilakuin sama Onyx G dengan memberikan sebuah slow orb. Ini bener-bener menurut gua Sersia bermain kayak 180 derajat berubahnya, bener-bener udah beda banget Sersia yang tadi gue lihat di first half dan Sersia yang gue lihat di second half, dan bahkan langsung dihancurkan sebuah recon bolt. Dan lagi-lagi ada satu buah delay yang coba diberikan oleh Cruz mengesatkan sebuah barrier orb lagi, atau lebih tepatnya sebuah slow orb. Seraya Surf akan main di daerah orange, coba ngepick tadi ada yang crossing, masih bisa selamat, dan akan coba untuk diganggu posisinya. Monyet berhasil di-eliminate kali ini. Satu pemain mereka sudah tumbang, ada recon bolt yang datang memberikan informasi, dan langsung ada Hunter's Fury respon yang begitu luar biasa diberikan oleh pemain-pemain dari Sersia, dan bahkan Monyet kembali ditumbangkan. Zero tadi with the shot. Tapi sekarang pemain-pemain dari Onyx G mereka harus balapan dengan waktu karena mereka harus juga mulai masuk. Nggak kecek, Elmimor masih bisa melakukan crossing, dapetin satu kill, dan bahkan Zero melakukan follow up kill. 3 versus 3 masih bisa untuk mendapatkan angka kali ini. Viper Speed dibuka sama Elmimor. Recon Boltnya menancap di dalam sebuah barrier off dan bakalan langsung di swing run and gun. Tapi Foxy masih bisa bertahan cukup lama, dan Severin akan melakukan save sepertinya, menjadikan satu angka tambahan bagi Sersia. 11-8. Sersia pelan tapi pasti mereka bisa mengejar Onyx G, Bung Redel. Yap, dan ini dia 11-8. Lagi-lagi terhentikan langkahnya dari tim Onyx G ketika mereka ingin masuk ke arah side B, di mana Monyet berhasil ditumbangkan. Resurrection memang digunakan, tapi itu good pick banget, di mana Surf memang sangat-sangat cepat sekali, dan bahkan Hunter Fury-nya Monyet harus tumbang 2 kali. Ada barrier op yang menjadi pengganggu. Tadi reconnya memang tepat sasaran, namun dia reconnya harus mentok di area barrier op yang belum sempat dihancurkan. Dan sekarang side A yang akan menjadi tujuan. 3 pemain di arah side B mulai melakukan push, deh. Yes, betul. Dan ini agak sedikit lebih sulit sekarang. Sushi Boys memang hanya menjaga seorang diri, tapi harus di-execute dengan cepat, harus di-eliminate dengan cepat. Jangan sampai Sushi Boy bisa ngebeli waktu untuk teman-teman dari Sersia yang lain itu untuk datang. Tapi lo bisa lihat sekarang dari arah belakang akan ada retake yang coba dilakukan. Mereka nggak akan kasih lepas side-nya, mereka langsung nge-push dari arah belakang. Severin nggak, sepertinya belum meng-expect, dan benar saja tertangkap basah dari Severin oleh Scary. Dan satu pemain sudah berhasil ditumbangkan. Sushi Boy berhasil melakukan crossing, mencoba melakukan spray down, dan masih bisa dapetin satu, dan tiba-tiba saja 3 pemain Onyx G menghilang, dan bahkan 11-9 flawless didapatkan oleh Sersia, Del. Yap, ini benar-benar rapih yang dilakukan oleh tim Sersia, dan tactical pause. Apa yang terjadi? Teknikal lebih tepatnya. Ada sedikit teknikal, tapi gue pengen bahas bagaimana ya dari tim Onyx nampaknya sudah tercounter. Apa yang mereka lakukan benar-benar terbaca. Dari tim Sersia mulai kuat juga, dan ini adalah map yang kedua di mana pilihan dari tim Sersia juga, dan mereka lebih siap mungkin karena mereka memilih map kedua ini. Apakah akan ada? Masa iya, tapi sebelum itu lu bisa lihat juga bagaimana permainan dari tim Onyx. Nampaknya ya mereka benar-benar kebaca, Dev. Semua fight-nya berhasil di mulai ngebaca Onyx gitu. Dan nggak perlu panjang-panjang lagi, Dev, karena kita langsung mulai lagi. Masih di 11-9 tentunya, dan ini dia untuk map kedua kita. Dan map pertama sudah dimenangkan oleh tim Onyx G. Hanya butuh 1 map lagi. Tapi kita lihat di sisi lain berbondong-bondong ke arah side B. Nampaknya dari tim Onyx G akan melakukan setup, dan kita lihat Shiro mencari informasi di manakah pemain-pemain dari tim Sersia, dan setup mulai dilakukan juga. Seluruh angle sudah dicek dengan recon, dengan drone shock, dan seluruh utility sudah digunakan, Dev. Yap. Dan sekarang Spike sudah akan di-plan, bakalan di-TB-in damage dari Nanostorm tersebut oleh Ancestor. Tapi Monyet sekarang sudah berhasil mendapatkan sebuah kill. Ancestor masih ada sebuah healing orb, dan post plan akan coba dimainkan. Lu bisa lihat sekarang itu Surf agak sedikit overthinking. Dia ngecek ke arah mid cukup lama. Shock Dart sudah berhasil dilayangkan, tapi Shock Dartnya connect dari Foxy. Ada sebuah slow orb. Monyet
berlindung di balik sebuah toxic screen. Recon Bolt memang sudah coba untuk diangkat, tapi sekarang ada barrier off dan akan coba untuk di-defuse. Satu kill masih didapatkan dari terus the toxic screen, tapi masih bisa didapatkan satu spike diffuser dan tersisa seorang diri dari Zero dan bakalan langsung ditangkap oleh Scary. 11-10. Sersia coming from behind. Satu angka lagi akan didapatkan dan Onyx G harus bermain eco round di round ke-22, Del. Oke, dan itu monyet lagi unlucky banget. Dia terkena through the toxic screen. Scary kayak wow. Dan bahkan teman-teman dari Onyx G yang lainnya pun tidak bisa menahan. Sedangkan Shiro memang mempunyai ultimate, tapi apa daya hanya bisa mendapatkan satu pemain saja. Karena Shiro nggak coba untuk melakukan fight terlebih dahulu membackup. Andai saja Shiro ikut untuk melakukan fight terlebih dahulu, mungkin itu akan berbeda cerita, Dev. Karena gunfight-nya akan lebih tajam lagi ketika Shiro ikut serta di fight tadi. Tapi mungkin kenapa dia nggak ikutan karena udah diplot juga kan, dia pegang Hunter Fury. Itu sebenarnya udah jadi tugas Shiro adalah untuk mengantisipasi adanya counter wall yang tadi coba dilakukan oleh pemain-pemain Cersei, dan benar saja dia berhasil meng-counter wall tersebut menggunakan sebuah Hunter Fury, bisa dapetin satu kill. Tapi apa daya, seluruh gunfight-nya swingnya langsung mulai masuk. Tapi sekarang lockdown akan coba dibuka di arah side B. NC Slasher tidak bisa untuk melakukan spike plant dan harus dipukul mundur ke arah yellow. Seraya Oldron sudah mulai terbang juga untuk mencari informasi, berhasil nge-tag satu pemain dari Onyx G. Bakalan coba untuk diputar kembali. Seluruh pemain dari tim Sersia sudah mulai datang menuju ke arah side B, dan pemain-pemain dari Onyx G sekarang masih tertahan posisinya dari arah green, belum bisa banyak melakukan pergerakan karena mereka tahu arsenal yang mereka miliki di round kali ini benar-benar terbatas jumlahnya, Del. Oke, dan lu bisa lihat tadi NC Leicester pun kesulitan untuk melakukan planting karena ada Nano Swam, ada Snake Bite, nggak bisa berkutik, sedangkan masih tetap stay. 5 pemain dari tim Onyx G di arah side B. 2 player memang ada di arah side A. Dan setup mulai dibangun lagi di arah side B. Planting akan dilakukan. Monyet berhasil mendapatkan kill dan bahkan Elmimor menyusul. Nano Swam memang connect. Severin harus tumbang. Dan bahkan Elmimor another kill menggunakan Sheriff. Dan ini dia Sheriff God Elmimor. Miss the shot. Tapi sudah ada Surf yang berhasil menumbangkan seorang Elmimor di arah orange sana. Harus tumbang Zero di tangan Surf. Tersisa NC Slasher yang hanya ada 23 HP, tapi dia akan tetap stay di arah bawah sana. Sudah terlihat masih tetap berhati-hati dari seorang NC Slasher pun tidak bisa berkutik karena memang dia mendapatkan satu killnya, namun langsung di reflect juga oleh seorang Cruz dan posisinya terjepit juga dari seorang NC Slasher. 11 sama dan angka promo kita melihat di pertandingan kali ini. Ini good try banget dari pemain-pemain Onyx G. Mereka tadi sudah coba bisa menginisiasikan sesuatu masuk ke arah side B, dan Elmimor menurut gue jadi kuncian dari Onyx G itu sendiri. Dia benar-benar berani banget bermodalkan sebuah Sheriff tadi, langsung nusuk dari toxic screen dan dapetin satu kill lagi. Andai saja tadi Zero bisa nangkep satu pemain yang ada di arah mid, mungkin skenario cerita sudah bisa berubah. Tapi apa daya, Cersei memang dengan arsenal yang lebih diunggulkan, mereka juga main posisi, mereka main aman, dan permainan mereka itu benar-benar berhasil banget. Retake yang bagus juga diambil pergerakannya, sinergi yang dilakukan oleh pemain Cersei itu benar-benar connect dan terlihat di round tadi. Dan 11-11 sekarang. Menurut gua siapapun yang menangin round ini itu bisa untuk dapetin round selanjutnya. Karena ini menurut gua round wajib menang untuk Onyx. Sementara itu Cersei ya kalau lihat dari ekonomikal lah, mereka masih punya uang yang cukup banyak. Kalah di round ini, kalah match point dari Onyx G, Cersei masih bisa melakukan full buy, bahkan dengan satu operator lagi di next round, Del. Oke, dan lagi-lagi side B yang akan menjadi tujuan mungkin. Tapi drone dari seorang Zero akan digunakan semaksimal mungkin ke arah side B. Lebih memilih untuk melakukan swing perlahan, crossing, dan Shiro akan mengecek. Satu player terlihat di arah snowman, dan nampaknya tidak ada informasi apapun. Tentunya Shiro sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ada Nano Swam, tapi Severin yang sudah masuk. Bahkan Severin bisa untuk mendapatkan kill, namun Sushi Boy bisa untuk melakukan trade. Dan 4 lawan 4 sekarang posisinya. Namun ada Viper Speed yang dibuka juga, ditambah dengan ada satu Cloudburst untuk membackup temannya. Sudah ada satu Recon, namun kita lihat 4 lawan 4. Dan operator di tangan Surf akan sedikit sulit untuk melakukan retake. Dan masih ada Blast Storm juga. 4 lawan 4 masih.
Namun kita lihat Monyet, posisinya sangat terbuka. Namun Monyet berhasil mendapatkan T1T. Namun Elmimor, Monyet triple kill. Namun kita lihat sekarang untungnya Shiro berhasil untuk mendapatkan kill terhadap satu player dari tim Xerxia, sehingga match point didapatkan untuk tim Onyx G. Good trade tadi dari Onyx G, semua trade mereka berjalan dengan lancar dan bahkan sebuah barrier orb yang awalnya gue pertanyakan tapi akhirnya gue menemukan sendiri jawabannya. Itu barrier orb yang sengaja disetting punya space, punya gap, sehingga Severin gak ke-expect dia ngelolosin dirinya. Dan bahkan sekali lagi Monyet, dia berhasil dapetin kill yang cukup penting, 3 kill berhasil dia lakukan, dan Shiro dengan finishingnya begitu luar biasa sinergi yang diberikan tadi oleh Onyx G. Dan 12-11 sekarang bakalan coba untuk bermain cepat. Monyet sudah melihat tadi ngetek 50 HP, tapi bakal langsung ada Viper Speed yang sudah dibuka oleh pemain dari Xerxia. Dan sekarang sudah ada penumpukan pemain yang menjaga dari arah side A karena mereka sepertinya sudah mulai mengetahui. Tapi Severin dengan keberaniannya naik ke arah Forten dari Scary, atau lebih tepatnya dari Monyet, berhasil ditangkap basah. Masih ada Resurrection yang tentunya coba dilakukan. Scary terkena wallbang 30 HP yang tersisa, tapi bakalan gak dilanjutin karena di arah mid lu bisa lihat Elmimor bakalan ngambil timing tersebut dari arah boiler. Sushi Boys sudah dibikin overthinking habis-habisan Del. Oke, Lolos. darah midnya udah lolos satu playernya, namun terkena Nana Swam dan harus tumbang Asis Laser. Tapi ada timing yang didapatkan oleh seorang Elmimor. Dia bisa dapatin kill, namun di sisi lain Scary another kill. Dan Elmimor berhasil mendapatkan kill 2 melawan 4. Cukup pemain sulit, tapi Elmimor pun tumbang. Akankah Severin bisa mendapatkan clutch-nya 1v3 situation? Dan bahkan spike-nya jatuh di posisi yang tidak baik. Betul. Namun kita lihat Severin masih mencoba untuk mencari. Di arah kitchen masih ada satu pemain yang akan berjumpa juga. Severin pun tumbang dan overtime. Kita akan melihat overtime. Men, ini 10-2. Jadi 12-12. Ini benar-benar mental yang sudah berbicara Xerxia. Mereka nggak mau kalah di sini. Mereka nggak mau kalah dengan cepat. Padahal tadi di awal-awal Onyx G itu udah benar-benar meyakinkan banget. Mereka bikin keadaan 11-3 lebih awal. Mereka, tapi apa daya, ini benar-benar pemain-pemain dari Xerxia emang bukan gue bilang Onyx gak rapi. Di sini Onyx G main rapi, tapi Xerxia main juga rapi. Bener-bener defending yang mereka lakukan, dan akhirnya terjawab udah kenapa mereka pakai Killjoy di map ini, karena mereka mau main full out of defense, dan itu berhasil Del. Kalau menurut gue terbukti juga dari second half ketika menjadi defender, Xerxia bisa mendapatkan angka yang sama, dapetin angka 10 di sini, sama-sama 10-2 dibalas 10-2 Del. Oke, dan Tactical ya. Ada tactical pause sebentar teman-teman semua, tapi ini benar-benar close. Kita akan melihat 10-2 menjadi 12 sama terjadi. Kalau bisa dinyanyiin ini ya kita tahu, dan terjadi lagi. Udah. Oh, udah ya. Nggak bisa diterusin. 12 Iya, sama, men. Oh my god, dari 10-2. Ini curse Indo, men. Sering banget. Tapi sebenarnya tadi ya Del, kalau dari apa Apa yang gue lihat di early roundnya meyakinkan sih. Di round ke-24 tuh tadi. Iya. Onyx G kayak mereka udah coba build up attack, tapi apa daya masih ada Viper Speed kan yang dimiliki sama Scary, dan Viper Speednya itu on point banget. Dia nahan dari arah bawah. Severin udah membuka pundi-pundi kill lebih awal. Dia dapetin 1 kill, tapi apa daya teman-teman yang lain, nah itu lebih tepatnya Monyet yang naik ke arah Forten itu ditangkap sama Scary. Scary ini main bener-bener pinter banget kalau menurut gue as a controller. Dia bisa ngatur pola pertahanan yang ingin dimainkan sama pemain-pemain dari Onyx G, atau lebih tepatnya untuk mengkontra penyerangan yang dimainkan oleh Onyx G. Dan sekarang sudah dimulai overtime ronde pertama, dimana Onyx mereka gak bakalan main agresif. Kalau lihat bahkan Severin aja sekarang udah main bener-bener nahan banget dari area yellow, cuman melakukan jiggle-jiggle aja deh. Yap, dan mulai bermain pelan. Kita lihat side A mungkin yang akan menjadi tujuan, tapi ini ciri khas dari tim Xerxia. Namun Elmimor, dia keluar di posisi yang tidak baik. 3 pemain yang akan langsung melakukan pick. Dan betul saja, dan kita lihat Monyet pun tumbang, Severin pun tumbang. 3 pemain dilucuti oleh pemain-pemain dari tim Xerxia. 2 pemain tersisa sekarang, Dev. Yes,
Ini udah agak sedikit lebih sulit sekarang karena seluruh pemain dari Sersia akan menyerang menuju ke arah side B, kecuali ada miracle happen. Zero dapetin 2 atau 3 killnya dan bakalan coba untuk nge-swing dapetin 2 kill. Spike-nya jatuh masih bisa didapatkan, tapi apa daya langsung ada trade kill yang begitu cepat dari Surf dan juga Cruz membawa 1 angka match point. Sudah didapatkan oleh Sersia. Keadaan berbalik sekarang Bung Bredel. Ini benar-benar terbalik. Dan bahkan di counter apa yang dilakukan oleh tim Onyx, mereka melakukan push perlahan memang. Namun kesabaran bahkan yang memang membuahkan hasil dari tim Sersia. 13-12. Selangkah lagi Sersia memenangkan map yang kedua ini. Dan kita akan melaju ke map yang ketiga. Tapi Onyx G akan berusaha keras, namun ada satu pemain nampaknya yang membeli operator dari seorang Surf akan tercek oleh satu buah drone dan bahkan Zephyr yang tumbang. Oh my god, ini berbahaya. Monyet akan berlari terus dash in, namun monyet pun tumbang. Ini bukan kabar yang baik. Tentunya bencana untuk tim Onyx G. 3 melawan 5 dan bahkan operatornya masih belum connect Zephyr dan bahkan Surfnya tuh menumbangkan satu pemain dan 2 melawan 4 sekarang. Posisinya kita akan melihat 1 kill lagi didapatkan dan comeback is real untuk tim Sersia memenangkan map yang kedua. Oh my god, what happened? Well, mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Mereka bisa mengembalikan keadaan 10-2 menjadi 14-12. Mentality told them. Bener-bener kuat banget mental mereka. Mereka bisa untuk dengan apa ya, maksudnya kayak dengan tenang menyelesaikan round by round. Itu adalah Cinderella story yang terjadi oleh Sersia di map yang kedua. Mereka bisa dapetin round demi roundnya. Mereka memberikan respon yang begitu cepat terhadap pemain-pemain dari Onyx G, terhadap serangan-serangan yang coba untuk diberikan. Dan menurut gua ini